Hai, assalamualaikum. Apa kabar? Ketemu lagi di channel YouTube saya. Untuk kali ini saya sedikit mau menjelaskan gimana cara pilih saham versi saya. Jadi saya kalau mau beli saham, saya biasanya menggunakan aplikasi RTI Bisnis. RTI Bisnis ini kalian bisa download di App Store, bisa. Jadi untuk menganalisanya bisa dibantu dengan RTI Bisnis ini. Nah, langsung aja ya. Jadi misalkan kita mau analisa sahamnya, misalkan nih, ICBP. ICBP ini kepanjangan dari Indofood, CBP Sukses Makmur. Kalian sudah tahu jika kalian sudah punya saham, pastinya kalau sudah tahu tentang saham sebelumnya. Jadi ICBP di sini untuk harga sekarang harganya 8.825. Di sini hari ini ada kenaikan 275 dari harga sebelumnya atau kurang lebih 3,22%. Nah, kalau untuk saya lihat ini, lalu kita lihat analitiknya. Misalkan dari price performance, dilihat dari menu analitik di RTI Bisnis ini. Jadi 3 tahun yang lalu atau dari 1 tahun yang lalu, harga saham ICBP itu naik 1,44%. Lalu harga saham 3 tahun yang lalu itu dia naik 6,01%. Kalau dilihat dari 5 tahun yang lalu, harga saham per lembar dari ICBP ini naik sebesar 16,69%. Kemudian saya nggak lihat ini sih, langsung aja dari profilnya. Profil di sini pengendali di sini Indofoodnya ada 80% di sini. Jadi sisanya kurang lebih ya 19,47 atau 20% itu bukan pengendali. Biasanya di sini ada nama-nama orang yang mungkin ada yang dikenal di sini. Kebetulan saya nggak ada yang tahu ini soal ICBP ini nama-namanya. Kemudian untuk lihat profilnya ICBP di sini, dia di sini buka harga waktu IPO itu harga pembukaan awal di saham di bursa saham dulu harganya 5.395 di tahun 2010. Kalau sekarang 2021, jadi kurang lebih 11 tahun ya, dia ada kenaikan kurang lebih 3.500 ya, kurang lebih 3.500 lah. Itu bisa dihitung untuk hitung CAGR-nya. Jadi dia selama 10 tahun terakhir itu berapa persen gitu. Semakin banyak semakin bagus CAGR-nya. Lalu lihat menu key statistiknya ya. Di RTI Bisnis ini bisa dilihat dari sini, misalkan IPS. IPS di sini dari tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan. 2020 juga mengalami kenaikan. Dan 2021 juga dia mengalami kenaikan ya. Jadi ini bisa dikatakan bagus karena IPS-nya naik terus. Nggak pernah turun dan nggak pernah minus pula. Kemudian secara fundamentalnya di sini kita lihat perusahaan ini sehat atau enggak bisa dilihat dari hutangnya.
Kalau di sini liabilitasnya, kalau menurut pribadi saya, di sini kan 54,88 triliun, sedangkan equity-nya 31,55 triliun. Kalau saya kurang begitu suka atau khawatir lah, karena hutangnya lebih banyak daripada equity-nya. Equity-nya dia 31, sedangkan utangnya 54. Walaupun di sini semuanya plus, semuanya bagus. Kemudian lihat dari valuation ya. Di sini valuationnya, price book value ratio-nya, PBVR-nya dia 3,26 kali. Jadi harganya 3 kali lebih mahal dari harga pasar ya. Biasanya ada orang yang suka beli saham itu nyari ini yang 0, karena memang untuk melihat untuk membeli saham itu kalau bisa yang murah tuh 0, sampai 1. Tapi biasanya rata-rata perusahaan bagus memang di atas 1, entah 2, 3, bahkan ada yang sampai 70 kali lebih juga ada. Lalu di sini ada profitability-nya. Profitability di sini ROE-nya, return on equity, dia 22,04%. Ya, bagus. Karena ROE-nya tinggi sekali ya, 22,04%. Nah, otomatis keuntungannya dia juga tinggi. Lalu kalau dilihat dari liquidity ini bisa dibilang melihat perusahaan ini sehat atau enggak, lihat dari utangnya ini lebih dari 100% atau enggak. Nah, ini saya agak takut kalau ada perusahaan ada keterangan debt equity ratio-nya, jadi dia hutangnya itu lebih dari 100%. Jujur aja serem ya hutangnya memang lebih banyak. Makanya tadi saya bilang di sini dari liability dengan equity, dia hutangnya itu lebih gede, 54 dibandingkan equity-nya 31. Nah, kemudian di menu corporation action di sini ada, ini sebenarnya ada 2 nih pilihannya, dividen sama RUPS. Oh, ada 3 ternyata, sama stock split ya. Tapi kita bahas dividennya aja. Jadi ICBP ini termasuk membagi dividen. Malah di tahun 2018 dia bagi dividen 2 kali loh. Di sini di bulan Juni dan bulan November. 2019 dia masih bagi walaupun sekali. 2020 ketika corona dia masih tetap bagi-bagi dividen, karena ada juga beberapa perusahaan yang lain yang ada corona, justru di tahun pas corona itu tahun 2020 dan 2021 tuh 2020 ada yang nggak bagi dividen gitu. Kalau ada yang bagi dividen secara rutin itu bagus, kemungkinannya gitu. Cukup sampai di sini. Mungkin kalau kalian ada yang merasa penjelasan saya ada yang kurang benar atau ada yang salah, silakan komen. Jika mau menambahkan juga silakan komentar di bawah. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.